Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas materi bearing. Kelompok saya yang pertama Muhammad Aziz Al-Hakimi, kedua Muhammad Syafirul Alim, ketiga Septian Eko Prasetyo. Definisi bantalan bearing. Bantalan bearing adalah elemen mesin yang digunakan untuk menumpu poros yang berbeban sehingga putaran atau gesekan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan atau memisahkan antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam. Bantalan tersebut dapat memikul beban radial, aksial, dan kombinasi serta harus kokoh, memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik, maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja secara baik. Bantalan luncur. Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditutupi oleh permukaan bantalan dengan perantaraan lapisan pelumas pada bantalan ini. Pekerjaan pada permukaan pelumas yang besar, peredaman ayunan, kejutan dan kebisingan, kurang peka terhadap goncangan dan kemasukan debu. Keuntungan bantalan luncur: mudah dipasang pada putaran tinggi, mudah dibuat pada goncangan dan getaran kuat, jauh lebih murah dari bantalan gelinding, memerlukan diameter pemasangan yang lebih kecil. Pada bantalan luncur tidak ada elemen lain antara bantalan dengan bagian yang bergerak. Bantalan ini dipakai pada poros-poros yang berputar dengan kecepatan tinggi dan contoh pemakaiannya adalah seperti engkol crankshaft. Bantalan gelinding. Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola peluru, rol jarum, dan rol bulat. Sifat dari bantalan gelinding: gerakan awal jauh lebih kecil, gesekan kerja lebih kecil sehingga penimbulan panas lebih kecil, dan pembebanan yang sama. Pelumasan yang terus-menerus yang sederhana, kemampuan dukung yang lebih besar setiap lembar bantalan. Bantalan seluncur. Contoh dari bantalan seluncur: bantalan gelinding. Pembebanan pada bantalan bearing. Karena bantalan bearing kemungkinan dapat terkena beban aksial dan radial, maka bantalan bearing tersebut dirancang untuk penggunaan khusus. Bantalan bearing radial digunakan jika hanya terdapat beban radial saja. Bantalan tekan thrust bearing digunakan juga hanya terdapat beban aksial. Sejumlah bantalan bearing ada yang dibuat untuk menahan kedua beban tersebut di atas, yaitu aksial dan radial. Beban tekan thrust load dapat dibawa oleh bantalan roll tirus, tapered roller bearings, dan sejumlah bantalan bola dan roll, misalnya jenis angler, contact ball bearing, dan spherical roll bearing. Pada bantalan ini dikarenakan bentuknya, maka beban radial diubah menjadi beban dorong.
Macam-macam bearing. Yang pertama, roller bearing. Sesuai dengan namanya, yaitu roller bearing, desain dari bearing model ini menggunakan roller berbentuk silinder memanjang, di mana kinerja dari bearing tipe ini mampu menumpu beban yang baik, khususnya beban vertikal ataupun horizontal, tergantung posisi bearing dipasang. Hal ini dikarenakan dalam desainnya yang memiliki roller berbentuk silinder memanjang, membuat titik tumpunya tidak hanya di satu titik tumpu seperti bal bearing, melainkan mengikuti bentuk rollernya atau lebar bearing. Dengan memiliki kontak antar bagian luar bearing yang disebut dengan outer race dan juga bagian dalam bearing yang disebut dengan inner race. 2. Roller truss bearing. Roller truss bearing ini memiliki desain yang mirip dengan roller bearing, hanya saja posisinya sedikit berbeda. Roller truss bearing ini juga mampu menahan beban yang lumayan berat dan biasanya dipakai pada gearset, kendaraan seperti gearbox ataupun transmisi yang membutuhkan rotating shaft dan hose rotating shaft. Bahkan beberapa gigi flywheel pun juga menggunakan bearing jenis ini. 3. Separate roller bearing. Nah, kalau bearing yang satu ini paling sering kita temui pada kendaraan jadul seperti Panther, Kijang kapsul atau yang seumurannya, dan juga kendaraan yang angkutan berat atau heavy duty seperti truk dan juga bus. Bearing ini biasa dipakai khususnya pada bagian poros roda mobil, di mana bagian bearing jenis ini memiliki dua arah roller yang saling berseberangan alias dua arah, yakni bagian luar dan bagian dalam. Karena bentuk bearing yang demikian, maka bearing ini mampu menahan gaya tekan beban dari kedua arah tadi, baik dari arah luar ataupun dari arah dalam sekaligus. Bal bearing. Bal bearing atau bearing jenis bal ini juga umum digunakan pada industri otomotif. Anda bisa menemukan bearing jenis ini pada mesin dan juga peralatan rumah tangga lainnya. Bal bearing memiliki kinerja yang sangat sederhana, yang memiliki gerakan putar yang sangat efektif, sehingga bearing ini sangat sering digunakan khususnya dalam menahan beban putaran atau radial load atau beban tekanan yang berasal dari samping. Walaupun memiliki kemampuan yang lumayan, walau bearing jenis ini tidak mampu menahan beban yang terlalu berat layaknya bearing model roller. 5. Bal truss bearing. Kalau bearing yang satu ini memiliki kegunaan yang khusus, sehingga bearing model ini juga diaplikasikan untuk kebutuhan yang khusus yang tidak umum seperti bearing yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bearing model ini hanya dipakai untuk poros yang membutuhkan putaran rendah dan juga tidak dapat dipakai untuk menahan beban radial load. Contoh pengaplikasiannya seperti pada meja makan yang bisa diputar-putar, kursi yang dapat diputar, dan berbagai hal sejenisnya. 6. Magnetic bearing. Untuk model bearing yang terakhir adalah bearing yang mengandalkan gaya magnet untuk pengompresiannya, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan magnetic bearing. Bearing magnetic ini adalah salah satu jenis bearing yang paling modern. Selain ini, bearing magnetic juga memiliki kelebihan lain, di mana memiliki daya kerja atau putaran yang sangat tinggi. Bearing ini biasa diaplikasikan pada sistem tertentu seperti salah satunya adalah perangkat flywheel.